Pemerintah semestinya beruntung dengan hadirnya travel yang memberangkatkan jamaah untuk haji tanpa antri. Bisa berangkat tahun ini dengan menggunakan visa di luar visa resmi dari pemerintah. Loh kok gitu? Yuk kita kupas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarwandeka Serbini, salah satu penyelenggara umroh haji untuk para jemaah yang ingin berangkat tanpa antri. Nah, sudah banyak banget berita-berita yang mulai bermunculan sekitar 3 bulan atau 2 bulan menjelang haji, yang dimana musimnya setiap tahunnya hanya sekali. Dan disitulah letak yang dimana kita biasa melihat banyak orang akhirnya ragu untuk mengambil kesempatan berangkat haji tanpa antri, karena menggunakan visa di luar visa resmi dari pemerintah, atau istilahnya visa haji ataupun visa furoda. Nah, yuk kita kupas. Jadi, kenapa pemerintah beruntung dengan hadirnya kita? Karena kita tahu bahwa antrian yang begitu lama membuat para jamaah itu sampai akhirnya mengambil kesimpulan bahwa haji itu menanti tua. Nanti tua baru berangkat. Maka banyak orang yang akhirnya ketika sudah tua barulah mereka berlomba-lomba untuk daftar. Dan ada juga yang sudah daftar sejak di usia 30 tahun, 40 tahun, tapi berangkatnya nanti 30 tahun kemudian. Akhirnya tua juga, ya kan? Tapi yang paling fatal dan banyak terjadi, dan ini tidak bisa dielakkan, yakni ada banyak calon jamaah haji kita yang meninggal dunia sebelum berangkat. Meninggal dunianya ini berarti ada porsi dari sosok ini yang seharusnya menggunakan sistem nomor urut kaca. Tapi ada orang yang menggunakan dana untuk percepatan berangkat yang baru misalnya daftar belakangan, tahu-tahu dia bisa mengambil posisi atau porsi jamaah yang meninggal dunia ini. Jadi nomor urut kaca itu sistem antrinya begini. Ini sudah waktunya berangkat nih tahun ini. Ini contohnya nih. Jamaah yang meninggal dunia yang harusnya berangkat tahun ini karena meninggal dunia, yang seharusnya yang naik ke atas mengambil posisinya adalah yang persis di bawahnya yang antri. Bukan yang baru belakangan, misalnya baru setahun terakhir ini atau 2 tahun ini, apalagi yang baru daftar tahun ini, tahu-tahu langsung ambil porsi orang yang meninggal ini. Dengan menggunakan visa haji. Dan ini resmi loh. Dan ini juga terjadi. Nah, disinilah letaknya masyarakat muslimin wal muslimah, bahwasanya ini juga sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oknum, mohon maaf, dari penyelenggara haji secara resmi. Makanya, kenapa banyak dibuat berita miring tentang yang menggunakan visa di luar visa haji, yakni yang menggunakan visa ziarah ataupun visa siyaha atau visa turis, maupun visa amil. Nah, karena banyak di antara jamaah kita dikhawatirkan ketika mereka rush money. Apa itu rush money? Rush money adalah sebuah gerakan tarik massal uang yang dilakukan oleh banyak orang, oleh nasabah. Dan ini yang dikhawatirkan kalau semisal dia sudah antri dan banyak orang menarik dananya. Padahal kita tahu bahwa dana abadi haji saat ini tuh, kalau kita analogikan seperti ini. Anggaplah tahun ini 90% kuota untuk jamaah haji tahun ini hanya untuk warga Indonesia saja. 10%-nya untuk negara lain. Kira-kira apakah dana haji untuk seluruh warga Indonesia yang sudah mendaftar cukup untuk membiayai semua jamaah? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena sudah ada klarifikasi bahwa dana abadi haji itu sudah digunakan untuk sebagian untuk infrastruktur. Itu sebenarnya jawaban yang paling pas. Sehingga tidak cukup sebenarnya kalau mau berangkatkan tanpa antri. Untuk semua, makanya kenapa ketika ada haji tanpa antri berseliweran, ya informasinya keluar, dan itu sah. Karena kita menjalankan rukunnya, syarat dan wajibnya untuk bisa haji dan sah. Nah, terus yang harus kita ketahui juga bahwa visa ziarah ataupun visa amil itu adalah pendapatan yang didapatkan oleh kedutaan Arab Saudi. Kalau semisal memang itu adalah melanggar, kenapa kedutaan mengeluarkan visa tersebut? Iya kan? Apalagi menjelang musim haji, itu jumlah visa yang dikeluarkan oleh kedutaan itu makin banyak, makin tinggi. Artinya bahwa sebenarnya mereka tahu bahwa akan datang
jamaah yang bukan menggunakan visa dari pemerintah negara tertentu, tapi bisa menggunakan visa yang memang keluar dari langsung pemerintah Saudi. Makanya kenapa jalurnya kita nggak masuk lewat Jeddah, tapi maksudnya lewat Riyadh. Dan ini sah teman-teman semua. Apalagi yang harus diketahui juga bahwa yang menjadi pokok penting adalah apakah kita mendapatkan izin haji masuk ke Padang Arafah. Itu yang paling penting. Nah, istilahnya adalah tasreh. Saya beritahu bahwa kita mengkonfirmasi travel yang menawarkan kepada Anda, termasuk kami, itu ada tasreh yang kita akan dapatkan. Kita mendapatkan gelang, kita bisa masuk ke Padang Arafah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa juga wukuf bersama semua jamaah haji yang berkumpul dari seluruh dunia. Artinya apa? Bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Yang salah adalah ketika seseorang yang meninggal dunia, yang porsinya kita ambil dengan menggunakan istilah haji percepatan, dengan visa resmi, tahu-taunya mereka menjualnya menggunakan visa furoda. Tidak benar. Pada visa furoda itu adalah undangan resmi dari Saudi, bukan resmi dari pemerintah negeri kita. Dan itu harganya mahal sekali. Sekarang kalau tidak salah informasi itu sudah mencapai 380 juta. Ya minimalnya 300 juta kalau ada diskon. Nah, padahal dengan 300 juta itu, kalau Anda berangkat dengan menggunakan visa ziarah yang kami tawarkan, itu bisa berangkat 2 jamaah, 2 orang. Anda dengan pasangan Anda bisa berangkat. Anda dengan orang tua Anda bisa berangkat. Masya Allah. Nah, artinya bahwa kalau kita sudah dimampukan berangkat tahun ini, kita fisiknya masih kuat, finansial lagi ada, jangan pernah ditunda. Fa'idha farokta fansob. Jadi, kalau sudah selesai dengan urusan yang satu, maka kita beralih ke urusan berikutnya dengan tetap bekerja keras. Tidak ada waktu jeda buat seorang muslim ketika kita baru saja melaksanakan ibadah Ramadan, yakni berpuasa, membayar zakat, itu kan rukun Islam semua. Tapi sayangnya masih ada satu rukun dari 4 rukun yang telah kita laksanakan. Rukun Islam kan ada 5. Sayangnya kita selalu menunda setiap tahun untuk berangkat haji. Padahal ini adalah rukun Islam yang kelima, penyempurna. Dan kita punya fisik dan kita lagi ada finansial. Kenapa kita tunda? Ini menjadi pertanyaan. Makanya kalau ada kesempatan kita ambil. Selama kita melihat travel yang mengajak kita terpercaya. Karena walaupun ada izinnya, tapi terjadi pelanggaran juga, itu dia pelanggaran. Makanya kalau Anda bertanya, kenapa kalau ada visa ziarah yang dijual oleh travel itu nggak ada PPIH-nya? Ini juga jadi pertanyaan. Nah, karena kalau ada PPIH-nya lalu dia menjual visa ziarah, justru itu pelanggaran. Yang menjadi pelanggaran adalah ada sebuah travel yang ada PPIH-nya, malah ikutan jual visa ziarah. Itu juga pelanggaran. Justru yang tidak melanggar adalah ada sebuah travel yang menjual perjalanan ibadah haji tanpa menggunakan izin PPIH dari negeri, tetapi dia menjual visa ziarah karena izinnya nanti di Saudi. Itu boleh. Karena kenapa? Bukan menggunakan PPIH. PPIH itu kalau kita menjual paket haji yang diselenggarakan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, visa furoda. Yang dimana visa furoda ini memang diizinkan oleh pemerintah, tapi bukan penyelenggaranya pemerintah. Pihak travel. Nah, itu dia. Makanya jangan sampai kita tidak memahami masalah secara case by case sebuah situasi ataupun masalah. Jadi, kalau kita melihat saat ini, justru pemerintah harusnya bersyukur karena kami sebagai pihak travel penyelenggara haji itu membantu mengurangi daftar antrian tanpa perlu pemerintah repot menunggu memberikan jatah haji buat seseorang yang sudah lama ngantri. Apalagi banyak orang tua kita yang subhanallah sudah sepuh tapi belum juga berangkat. Inilah kesempatan buat Anda memberangkatkan orang tua Anda ataupun pribadi Anda yang sudah punya obsesi yang kuat, sudah ada niatan yang kuat karena tidak ingin menunda-nunda kebaikan, apalagi ini adalah rukun prioritas dalam hidup, yang tertinggi adalah rukun Islam, baru kewajiban-kewajiban di bawahnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa berangkat bersama. Jika ingin informasi lebih lanjut terkait dengan haji tanpa antri bisa berangkat tahun ini, silakan hubungi nomor kami yang ada di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.